nama saya Riko. Saya pemilik dari Warkop Jaya. Jadi inspirasi awalnya itu saya itu punya cutting sebenarnya. Cutting saya ini punya coffee shop. Habis itu saya dikenalin dari teman saya kayak ini. Terus saya sering main di coffee shopnya dia. Nah, awalnya dari situ saya lihat cara dia membuat kopi, terus cara dia melayani itu sebenarnya saya pikir kayaknya gampang, kayaknya saya bisa. Ya saya ketriggernya sih dari kafe cutting itu yang awal-awalnya. Barangnya deh. Sebenarnya saya awalnya itu jualan biji kopi sama beans kopi. Maksudnya jualan beans kopi sama bubuk kopi. Jadi dulu tuh sebelum buka warungnya atau kafenya itu saya jualan kopinya dulu, yang bijian atau yang bubukan itu. Jadi saya menawarkan ke kafe-kafe yang ada di daerah Gresik awalnya. Saya itu jualan kurang lebih tahunan. Itu masih kuliah juga. Sebelum buka kafe saya jual itu dulu. Terus saya menawarkan setelah lulus kuliah saya mencoba untuk buka Warkop Titik Jaya ini pertama kali tahun 2023 di Gresik. Gitu. Terus lanjut saya buka cabang lagi di Gresik yang lain, terus habis itu saya mencoba di daerah Madura. Oke, untuk perbedaan sendiri bisa dari ini ya, dari konsep yang saya bawa di Warkop ini sebenarnya kan ada tagline nama Warkopnya, tapi bisa di dalamnya ini menu-menunya bukan menu Warkop sebenarnya. Gitu. Sasetannya pun kayak hampir cuma satu ya di sini ya. Kalau di Gresik itu nggak ada malah. Terus bedanya itu konsepnya itu saya membawa vintage atau klasik ya gitu. Terus menu-menunya pun saya kalau bisa gimana caranya ada satu menu yang bisa berbeda dengan kafe lain. Contohnya kayak coklat roti gitu. Kalau orang lain di kafe-kafe lain mungkin coklat biasa, mungkin saya bisa nambahin. Saya kepikir kok kayaknya enak gitu, tambahin roti tawar kayak. Terus es kopi kayak gitu, saya tambahin kayak reka. Itu sih bisa jadi kayak pembeda dari kafe-kafe. Kalau tantangan awalnya ya, namanya saya merintis, saya tuh nggak punya tim. Jadi saya nggak ada tim marketing, nggak ada SDM, terus habis itu keuangan. Jadi semuanya saya lakukan sendiri. Gitu. Jadi jatuh bangunnya sendiri, belajar dari awal, nggak ngerti apa-apa, sampai berjalan setahun, alhamdulillah bisa mengikuti apa yang kurang, apa yang salah, dievaluasi. Jadi tantangannya kurang lebih ya sebenarnya diri sendiri ya caranya ya. Jadi kalau emang ada ketidaktahuan gimana cara aku harus tahu, harus mencari tahu ya. Kalau rencana ke depannya saya ingin cabang lagi ya di Surabaya, karena saya Surabaya ini harusnya menjadi apa ya, market yang besar kalau di Surabaya, karena saya tuh menargetkan buka Warkop itu kalau bisa di depannya kampus, dan di Surabaya ini untuk kampus kan udah banyak ya, dan itu lumayan besar juga. Jadi diri belajar dari awal, nggak ngerti apa-apa, sampai berjalan setahun, alhamdulillah bisa mengikuti apa yang kurang, apa yang salah, dievaluasi. Jadi tantangannya kurang lebih ya sebenarnya diri sendiri ya caranya ya. Jadi kalau emang ada ketidaktahuan gimana cara aku harus tahu, harus mencari tahu kayak. Jadi next selanjutnya tuh insya Allah saya harus bisa buka yang tidak gitu. Terus lanjut ke cabang-cabang dari kota-kota yang lebih besar lagi. Kalau apa ya, kalau saran itu jangan males, utama itu jangan males, karena memang
apalagi perintis ya, apalagi nggak ada teman ataupun nggak ada tim ya, mau nggak mau kamu harus kerjain sendiri kayak gitu. Kurang lebih kamu harus belajar sendiri kayak gitu. Jadi ya jangan malas gitu, kamu harus bisa fight kayak gitulah, kamu harus bisa berjalan sendiri, kamu harus ya berjalan sendiri, harus kuat gitu intinya. Kalaupun ada masalah di tengah perjalanan itu jangan terlalu di apa ya, itu bagian dari prosesnya aja, harus dijalan-jalan, nanti pasti bakal ada jalan yang bagus gitu. Terima kasih ya Mas atas pengalaman. Sama-sama.